Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Perkenalkan, saya Fadilatun Nabila dengan NIM 3601422045. Pada presentasi kali ini, kita akan membahas mengenai pembelajaran online dan teknologi. Kita mengambil judul Inovasi Pendidikan, yaitu memaksimalkan pembelajaran dengan teknologi digital. Next. Nah, yang pertama yaitu pentingnya inovasi pendidikan dan peran teknologi digital online. Gambaran umum, pentingnya inovasi pendidikan dan peran teknologi online terletak pada transformasi cara kita belajar dan mengajar. Inovasi membuka pintu untuk metode pembelajaran yang lebih interaktif, responsif, dan terkini. Teknologi online memungkinkan akses global, memperluas kesempatan belajar, dan memberikan fleksibilitas dalam proses pembelajaran. Dengan memanfaatkan teknologi, pendidikan dapat menjadi lebih adaptif, menyediakan pengalaman belajar yang personal, dan mempersiapkan siswa untuk tuntutan dunia digital saat ini dan saat yang akan datang. Next. Selanjutnya yaitu menyoroti perubahan dalam paradigma pembelajaran dengan adopsi teknologi online. Adopsi teknologi online telah membawa perubahan mendasar dalam paradigma pembelajaran, menggantikan model konvensional dengan pendekatan yang lebih dinamis dan terkini. Berikut beberapa perubahan utama dalam pengadopsian teknologi online. Yang pertama ada akses universal. Teknologi online membuka akses pendidikan ke seluruh dunia, mengatasi batasan geografis dan memberikan peluang belajar global. Yang kedua, fleksibilitas waktu. Pembelajaran tidak lagi terikat pada jadwal kelas tertentu, namun memungkinkan siswa dan pengajar untuk menyesuaikan waktu belajar mereka sesuai kebutuhan individu. Yang ketiga, interaktivitas. Teknologi online memperkenalkan elemen interaktif melalui platform pembelajaran, menyediakan peluang partisipasi aktif, diskusi online, dan feedback real-time. Yang keempat, ada kustomisasi pembelajaran, di mana sistem pembelajaran online dapat dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan siswa, memungkinkan pengalaman belajar yang lebih sesuai dengan tingkat kemampuan dan minat masing-masing peserta didik. Yang kelima, ada pembelajaran mandiri. Siswa dapat mengembangkan keterampilan belajar mandiri melalui penggunaan sumber daya online, mempromosikan otonomi dan tanggung jawab dalam proses belajarnya. Yang keenam, ada penggunaan sumber daya multimedia. Teknologi memungkinkan integrasi berbagai sumber daya multimedia seperti video, gambar, audiovisual, simulasi, dan memperkaya pengalaman belajarnya. Yang terakhir yaitu evaluasi yang lebih efektif, yaitu penilaian yang dapat dilakukan secara online dengan cepat dan efisien. Sementara alat analitik membantu pemahaman mendalam terhadap kemajuan siswa. Adopsi teknologi online menggeser fokus dari pembelajaran pasif menjadi pengalaman belajar yang berpusat pada peserta didik dan dapat menciptakan lingkungan yang dinamis dan responsif terhadap perkembangan terbaru dalam pendidikan dan teknologi. Next. Selanjutnya yaitu manfaat pembelajaran online. Keuntungan pembelajaran online melibatkan sejumlah aspek positif yang mempengaruhi pengalaman belajar siswa. Berikut adalah beberapa rincian keuntungan utama dari pembelajaran online atau pembelajaran digital. Yang pertama yaitu aksesibilitas global. Aksesibilitas global ini memungkinkan siswa untuk mengakses materi pembelajaran dari mana saja dan di mana saja, mengatasi hambatan geografis dan meningkatkan inklusivitas. Yang kedua, ada fleksibilitas waktu, yaitu memberikan siswa kontrol atas jadwal mereka, memungkinkan adaptasi terhadap kebutuhan individu dan keseimbangan kehidupan pribadi. Yang ketiga,
biayanya yang lebih murah atau lebih rendah. Pembelajaran digital dapat mengurangi biaya transportasi, akomodasi, dan materi pembelajaran fisik, sehingga menjadikan pendidikan lebih terjangkau. Yang keempat, beragam materi dan sumber daya. Akses ke berbagai sumber daya pembelajaran online seperti video, e-book, dan simulasi yang meningkatkan variasi dalam proses pembelajaran. Yang kelima, ada interaktif dan kolaboratif. Platform pembelajaran online memfasilitasi interaksi langsung, diskusi, dan kolaborasi antar siswa dan pengajar, menciptakan lingkungan belajar yang dinamis. Yang keenam, ada personalisasi pembelajaran. Personalisasi pembelajaran ini mampu menyajikan materi secara personal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa, sehingga meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang ketujuh, ada pemantauan kemajuan secara real-time. Alat analitik memungkinkan pengajar dan siswa untuk melacak kemajuan secara real-time, sehingga memungkinkan penyesuaian dan bimbingan yang tepat waktu. Yang kedelapan, ada keterlibatan aktif. Memotivasi siswa untuk menjadi lebih mandiri dan aktif dalam proses belajar, sehingga dapat membangun keterampilan pengaturan diri dan tanggung jawab siswa. Yang kesembilan, ada pendekatan berbasis teknologi. Gunanya untuk menyiapkan siswa sehingga bisa bekerja di dunia yang semakin tergantung pada teknologi dan dapat mengembangkan keterampilan digital yang kritis. Yang terakhir, ada kontinuitas pendidikan. Kontinuitas pendidikan mampu menjaga keberlangsungan pendidikan bahkan dalam situasi darurat pun atau kritis pun seperti pandemi, sehingga beralih secara cepat ke pembelajaran online. Keuntungan ini bersama-sama menciptakan lingkungan pembelajaran yang dinamis, terbuka, dan dapat disesuaikan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi berbagai kelompok siswa. Next. Selanjutnya ada alat pembelajaran digital. Pembelajaran digital dapat dilakukan melalui beberapa cara dengan beberapa alat tertentu, seperti Zoom Meeting, Google Meet, Canva, atau quiz-quiz lainnya. Yang pertama yaitu Kahoot. Kahoot merupakan alat interaktif untuk membuat kuis online yang memfasilitasi pembelajaran siswa dengan basis permainan. Yang kedua ada Quizlet, yaitu platform pembelajaran dengan kartu-kartu digital untuk memperkuat memori melalui flashcard, ujian, dan permainan. Yang ketiga ada Padlet, yaitu papan ide virtual yang memungkinkan siswa dan pengajar berbagi pemikiran, gambar, dan sumber daya multimedia. Yang keempat ada Google Form, Google Meet, dan Zoom. Google Form dapat digunakan untuk membuat survei dan kuis online dengan memungkinkan integrasi data yang mudah ke dalam Google Sheets. Kalau Zoom Meeting dan Google Meet ini biasanya digunakan untuk rapat-rapat online dan presentasi online lainnya. Yang kelima ada Socrative. Socrative merupakan platform responsif yang memungkinkan guru membuat kuis, diskusi, dan aktivitas formatif untuk mengukur pemahaman siswa. Yang keenam ada Nearpod, yaitu alat kolaboratif yang memungkinkan guru membuat presentasi interaktif dan sesi kuis untuk melibatkan siswa secara langsung. Yang ketujuh yaitu Flipgrid, dapat digunakan untuk memfasilitasi diskusi video online, memberikan siswa platform untuk berbagai pemikiran dan ide dalam format audiovisual. Yang terakhir yaitu ada Canva. Canva for Education. Alat ini digunakan untuk mendesain grafik atau video dan lain-lainnya
yang memungkinkan siswa dan pengajar dapat membuat presentasi, poster, dan materi yang menarik dan dapat digunakan saat pembelajaran. Next. 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 Selanjutnya ada tantangan umum pembelajaran online. Tantangan umum pembelajaran online meliputi 1. Keterbatasan akses internet, dan solusinya dapat mendorong pemanfaatan materi yang dapat diunduh offline, memberikan akses alternatif melalui media penyimpanan fisik, atau menyediakan hotspot atau Wi-Fi di area terpencil. Yang kedua, keterlibatan dan motivasi siswa. Solusinya dapat menggunakan platform interaktif, mengadakan sesi kelas daring yang menarik, memberikan tugas yang relevan dan menantang, serta memberikan umpan balik konstruktif secara teratur. Dan yang terakhir, masalah kesulitan dalam memahami materi. Solusinya adalah menyediakan tutorial online, diskusi kelompok daring, dan bimbingan individual, serta memanfaatkan berbagai sumber daya pembelajaran seperti video, simulasi, dan materi visual lainnya. Next. Kesimpulannya, inovasi dan teknologi memiliki peran krusial dalam meningkatkan pembelajaran. Dengan memanfaatkan teknologi pendidikan, dapat menjadi lebih inklusif, interaktif, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Inovasi dalam pembelajaran online, aplikasi pembelajaran berbasis mobile, dan penggunaan alat bantu seperti kecerdasan buatan membuka peluang baru untuk pengajaran yang efektif. Pentingnya inovasi dan teknologi terletak pada kemampuannya mengakomodasi gaya belajar beragam, memotivasi siswa melalui pendekatan yang lebih menarik, serta mempersiapkan mereka untuk menghadapi tuntutan dunia yang terus berkembang secara teknologi. Dengan demikian, integrasi inovasi dan teknologi menjadi kunci untuk membangun sistem pendidikan yang adaptif dan berdaya saing tinggi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.